persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya saya dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Nah, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, hari ini kita bergabung bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan. Mari kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama di hari ini. Nah, Bapak Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatimu. Minta biarlah Roh Kudus menjamah kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami rindu kepadamu. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami ya Tuhan hari ini di dalam doa, pujian dan penyembahan kami. Lembutkan tanah hati kami ya Tuhan. Permudah kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Dengan imanmu katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpinlah aku, ku taat selalu. Dari awal katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntun kami Tuhan, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku,
Sembah Tuhan, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, haleluya. Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ini doa kami ya Tuhan. Katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kau puaskan kami Tuhan. Puaskan kerinduan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Sembah Dia, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sembah Dia, haleluya. Nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan
Mari jemaat Tuhan, sembah Dia, katakan Yesus Engkau Tuhan yang bertata, yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan Yesuslah Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, bahwa kami katakan kasih karunia-Mu Bapa, haleluya. Di dalam hadirat-Mu ada banyak hal yang Tuhan Engkau kerjakan buat kami, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Mari Bapak bicara sembah Dia. Kau Tuhan yang berfirman bagi kami, setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Pujilah Dia, sembahlah Dia, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oralabaya syatakan alabaya ralabala, oralabaya syatakan alabala, ya Tuhan. Oralabaya syatakan alabala, ya Tuhan. Mari Bapak besar berdoa dalam berbahasa. Kiralabaya syatakan alabala, oralabaya syatakan alabaya ralabala, kiralabaya syatakan alabala, oralabala, haleluya. Alabaya syatakan alabala. Angkat tangan kita Bapak Saudara. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah Dia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah Yesus. Oh ralamaya syata karalabalabalabalaba. Oh ralamaya syata. Makasih Tuhan. Makasih. Oh ralamalabalaba. Ya pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari sembah Tuhan. Diberkati Kau Tuhan
terima kasih. Tuhan, kumpulkan kami semua hamba-hambamu dari berbagai kota. Dan juga ya Tuhan, kami boleh datang lagi ya Tuhan di tempat di mana menara doa ini Tuhan. Anak-anakmu yang mengikuti secara online, aku angkat tanganku ya Bapa. Turunkan berkat-Mu. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan urapan yang baru, urapan yang segar. Tuhan, Kau sembuhkan setiap luka hati kami. Tuhan, sembuhkan kami ya Tuhan. Pulihkan hidup kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Kau bawa kami makin kenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Kau jawab setiap doa-doa kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, berkat atas rumah tangga kami Tuhan. Turun buat setiap kami ya Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau ajar kami Tuhan firman-Mu. Ajar kami firman-Mu untuk kami bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Bisa ngerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangannya meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan satu yang sangat penting ya dalam kehidupan kita yang seringkali kita lewat, kita nggak sadari, ya kan? Bagaimana kita bisa memiliki satu gambar diri yang benar, ya tentang gambar diri yang benar, ya kan? Kenapa kita perlu belajar ini dan perlu memiliki gambar diri yang benar, saudaraku, ya kan? Menurut riset dia bilang begini, kalau kita punya gambar diri yang benar, separuh daripada perjalanan sukses kita sudah selesai itu. Katakan amin, separuh jalannya udah. Saudaraku, itu udah. Karena itu yang bagaimana Tuhan bisa bekerja. Dasar firman-Nya dalam Yesaya pasal yang kita bahas. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab apa yang kami kerjakan, Engkaulah yang akan melakukannya buat kami. Saudaraku, ini penting hari ini kita akan bahas tentang gambar diri. Ya. Apa sih gambar diri? Gambar itu bagaimana kita melihat diri kita sebenarnya. Ya. Atau yang lain, bahasa lain yang sering saya ucap, apa yang jadi renungan hati kita. Perbincangan yang selama ini kita ngobrol tentang diri kita sama diri kita. Saudaraku. Atau ucapan yang keluar yang sering kita ucapkan tentang siapa kita. Saudaraku Yesus. Nah Alkitab katakan saudara dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 kita akan lihat, kita akan baca sama-sama ayat ini saudara. Ya, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Artinya gini saudara, apa yang kita pikir tentang diri kita. Ya saudaraku ya. Yang kita sering omong, siapa kita, aku nih, cak ini atau cak itu, ma ini, ma itu, segala macam. Kita akan jadi seperti itu. Saudaraku. Jadi dalam definisi yang lebih saya buat seperti lebih lengkap begini. Gambar diri atau self image ini adalah apa? Cara seseorang memandang, menilai, mempersepsikan dirinya sendiri. Baik secara fisik, ya, secara mental, secara emosional, maupun secara apa? Rohani, ya kan? Jadi singkat kata tuh gambar diri adalah tentang siapa diri kita yang tersimpan dalam pikiran kita atau hati kita. Kalau saudara memiliki gambar diri yang positif atau yang benar, saudara melihat diri saudara ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Alkitab bilang kita ini berharga. Apa dasarnya kita berharga? Yesus gak mungkin mau mati untuk sesuatu yang tidak berharga. Yesus mati karena untuk kita, karena kita berharga. Kita mulia dan pandangannya. Seringkali kita melihat diri kita kalau kita punya gambar yang jelek. Saya ini gak berguna. Saya ini gak berharga lagi. Ya, saya ini udah gak layak. Udah gak ada. Nah itu kalau ini terus disimpan sekuat apapun doa, terus di iman-iman tapi tetap pelihara gambar diri yang salah,
Tuhan gak bisa kerja. Karena gambar diri kita itu menentukan. Kalau dan saya punya gambar diri yang benar, sesuai dengan apa pandangan Tuhan atas kita, maka kita pasti hidupnya dengan damai sejahtera. Ya kan? Alkitab bilang kan kita diciptakan segambar dan serupa dengan siapa? Dengan Allah. Katakan amin saudaraku. Nggak ada loh ciptaan yang diciptakan serupa dengan Allah. Malaikat, coba malaikat. Malaikat punya jiwa, punya roh. Tapi nggak punya apa? Nggak punya tubuh. Malaikat yang jatuh jadi setan. Makanya setan selalu mau cari orang. Supaya bisa pakai tubuhnya. Untuk melakukan kejahatan. Dia pakai pohon, dia pakai segala macam alam. Binatang, ciptaan Tuhan kan? Dia punya tubuh, punya jiwa tapi nggak punya roh. Betul gak saudaraku? Jadi ciptaan Tuhan yang mana? Yang serupa dengan Tuhan. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kita ini. Katakan amin saudaraku. Ya. Nah seringkali saudara. Banyak orang Kristen. Kenapa dia sudah Kristen? Sudah diselamatkan, sudah baptis. Rohnya nyala-nyala, ibadahnya. Tapi kok kelakuannya gak pernah bisa berubah. Karena gambar dirinya ini. Karena keselamatan kan itu ada 3. Saudara tahu yang pertama apa? Dia apa? Kita dibenarkan, diselamatkan. Pertama kan roh kita sudah dibenarkan itu. Ya kan? Yang berikutnya jiwa kita. Saudara, kapan kita diselamatkan secara roh? Waktu saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara baptis selam. Dari situ saudara rasa punya kerinduan untuk masuk hadirat. Suka doa. Itu rohnya bisa nyatu dengan roh Allah. Katakan amin. Sukakan hadirat Allah. Ada kodrat ilahi. Tetapi jiwa kita, settingan kita masih yang lama. Ngerti ya saudaraku? Settingan kita settingan yang lama. Nah oleh karena itu Alkitab katakan Roma 12 ayat yang kedua, kita harus memperbarui budi. Hendaklah kamu diperbaharui, pikiranmu selalu diperbaharui. Tanggalkan manusia lama, perbarui pikiran. Nah itu bicara tentang apa saudara? Ini memperbaiki gambar diri sebenarnya. Yang ngerti katakan amin. Nah saya mau kasih tahu nih, gambar diri kita itu terbentuk dari mana? Dari pengalaman hidup. Seseorang yang punya pengalaman hidup tuh kayaknya gak gampang-gampang dapat sesuatu. Waktu kecil dia ingin punya mainan. Bapaknya, mamanya, ya kan sulit sekali ngasih. Kalau gak begini, gak begitu, gak gitu, ada syarat baru dapat. Saya ngerti. Itu gambar dirinya apa saudaraku? Sampai dia besar. Kalau ini ya kan dia susah untuk menerima apa? Kebaikan secara ini. Saya harus menderita dulu, harus kerja dulu, segala macam. Ini contoh. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Ya dah. Berdasarkan pengalaman hidup. Saudara punya pengalaman pahit. Ditipu orang, dibohongin, dicela, segala macam. Ini akan membentuk gambar tentang diri kita. Kenapa orang sering bilang, ya emang aku memang bodoh. Aku orang yang, pakai dia ngomong yang semua tentang diri, yang tidak bagus. Itu karena pengalaman. Dari apa lagi? Kedua dari apa? Perkataan orang. Dari kecil bilang, mungkin orang tuh bilang, kamu nih dasar bodoh, anak. Kamu gak seperti kakak kamu yang ini. Kamu tuh gini-gini. Ketika kita setuju, kita terima, itulah jadi gambar diri kita. Yang ketiga tentang apa? Dari pendidikan. Pendidikan, keluarga, perbandingan dari orang tua. Nah saudara yang Yesus, sekali lagi saya mau ngomong begini hari ini saudara. Saya ingin kita yang dengar menara doa ini, biarlah izinkan Tuhan memulihkan gambar diri kita yang rusak. Ya itu iblis benar-benar kalau dia tuh suka merusak gambar diri daripada setiap anak-anak Tuhan. Banyak orang percaya tuh masih percaya. Ya kan? Banyak orang percaya, masih hidup dengan apa?
luka-luka masa lalunya. Dia ngalami penolakan, kegagalan yang membuat mereka punya gambar diri yang salah. Sekali lagi saya mau katakan, lalu gambar dia apa? Gambar dia kan identitas. Ngerti gak? Ya udah, karena sering gagal, dia bilang memang aku orang gagal. Betul gak saudara? Ya kan? Seringkali kita dilewatin, gak pernah disuruh, gak apa-apa. Kita ngerasa gak berguna kan? Lalu kita bilang, aku memang orang gak berguna. Ya kan? Aku memang orang gak berharga. Aku memang gak dicintai. Itu kita identifikasikan diri kita dengan keadaan itu. Nah hari ini saudara, dunia bisa saja memberikan gambar diri yang salah sama kita. Luka masa lalu bisa merusak gambar diri kita. Tetapi kasih Kristus, ya kan, di dalam Kristus dia bisa pulihkan kembali gambar diri kita. Saudara percaya, katakan amin. Makanya sini saudaraku, saya melihat gini. Makanya pentingnya saudara ya gereja, ini para pemimpin pada ini ya. Kenapa ibadah tuh perlu pujian penyembahan. Harus sampai deep worship, sampai masuk hadirat. Karena hanya di dalam hadirat Tuhanlah, saudara, di situ ada kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih Tuhan inilah yang bisa menyembuhkan tiap luka kita. Ya, terus bisa membersihkan sampah-sampah masa lalu dari kata-kata orang yang sehingga membentuk gambar diri kita. Itu bisa dibersihin. Itu hanya lewat apa? Hadirat. Katakan amin. Ya. Tanpa ada, kayak tadi pagi kita menara doa ya, selalu bisa rasakan itu yang ikut. Habis Bu Andit doa, Tuhan suruh istri saya doa. Habis dia doa, Roh Kudus ini kan, nanti kamu tumpang tangan. Saya nggak tahu kalau istri saya bisa doakan tentang hamba Tuhan. Sampai tuh kayak Roh Kudus tuh tahu apa yang jadi pergumulan kita. Saya akhirnya apa saudara? Kasih Allah sedang dicurahkan dalam hati kita. Saudara, di dalam hadirat Tuhan itu seperti kayak ada hujan roh yang membuat tanah hati kita jadi apa? Jadi lembut. Lalu jadi subur, katakan amin. Orang yang jarang saudara ada dalam hadirat Tuhan, itu lama-lama jadi kering lalu keras. Nah, saya mau kasih peringatan, mau kasih tahu aja ya, kalau kita terus-menerus pelihara gambar diri yang salah tentang diri kita, ada konsekuensinya. Paling tidak saya catat ada 5 konsekuensi. Ya kan? Apa konsekuensi mempunyai gambar diri yang salah? Ada 5 saudara. Yang pertama adalah apa? Kita akan hidup dalam ketakutan dan minder. Takut dan minder. Orang dengan gambar diri yang salah cenderung selalu merasa apa saudara? Merasa kecil. Merasa tidak berguna, betul gak? Tidak layak, tidak mampu. Saudara tahu Gideon, karena memang udah pengalaman hidupnya yang begitu berat. Bangsa Israel pada waktu itu saudaraku, ya kan, mereka tuh waktu dia menabur benih dibiarin. Pas waktu mau menuai, orang Midian saudara yang begitu banyak jumlahnya langsung datang. Ambil panen mereka. Jadi mereka tuh udah seperti kayak lukanya dalam, susah kelamaan, menderita kelamaan. Mengakibat apa? Gambar diri dia jadi rusak. Orang udah kelamaan kena masalah. Kelamaan saudara susah. Gambar dirinya rusak. Seperti Gideon. Tiba-tiba saudara, Tuhan datangi Gideon. Ya, dengan berkat, ya kan? Hai kamu pahlawan yang gagah perkasa. Siapkan diri kamu untuk perang lawan orang Midian. Dia jawabnya apa saudara? Tuhan, dengan apakah aku dapat menyelamatkan orang Israel? Sesungguhnya kaumku yang paling kecil di Manase. Aku pun paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi orang yang punya gambar diri yang salah selalu punya alasan saudara untuk takut, untuk minder. Yang kedua adalah kalau kita punya gambar diri yang salah, yang rusak, kita akan kehilangan potensi dan panggilan. Ya, ini yang membatasi langkah iman.
Ya, talenta terkubur karena orang merasa tidak mampu, tidak pantas. Biasanya orang-orang yang kena mental ini. Udah kok. Contoh bangsa Israel. Itu udah mungkin dari sejak lahir tuh susah. Lalu saudara sampai dia udah dewasa datang Musa. Ayo kita keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, belum juga keluar, baru sebentar keluar. Sudah mau dikejar sama Firaun lagi. Mau dibunuh Firaun, di depannya laut Teberau. Susah terus. Menderita terus, jadi apa? Luka pahit, pengalaman, ngambuk. Langsung masuk ke dalam benak dia. Lalu akhirnya Musa utus 12 suku Israel. Satu orang satu suku. Coba lihat tanah perjanjian deh. Saudara tahu apa yang dibuat? 10 suku laporkan apa? Wah, gak mungkin kita bisa masuk. Semua bangsanya raksasa galuh. Sedangkan kita ini apa? Dia bilang apa? Belalang. Dia lihat dirinya melalang, saudara. Makanya katakan, sebagaimana apa saudara? Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Amin. Saudara tangkap gak dari cerita ini? Dampaknya apa saudara? Orang Israel. Satu generasi karena lihat dirinya belalang. Tidak mungkin bisa masuk tanah perjanjian. Mereka semua gak masuk. Jadi apa yang kita lihat tentang diri kita? Jadi gini, kita akan kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita dapat apa dari Tuhan, kita jadi apa dari Tuhan. Itu tergantung daripada bagaimana saudara bisa lihat diri saudara. Sebagaimana Tuhan melihat diri saudara. Maka bicara gambar ini bicara tentang iman sebenarnya. Bicara tentang iman. Bagaimana kita bisa lihat Tuhan dan percaya sama dia. Ya kan? Lalu kita bisa melihat dan berpikir bagaimana Tuhan bisa percayakan saya. Semua itu dari apa? Gambar diri. Orang yang gambar dirinya rusak itu mudah ditipu. Mudah diombang-ambingkan. Ya kan? Mudah dimanipulasi saudaraku. Karena dia gak tahu. Karena ini gambar dia memang sebenarnya fondasi sebenarnya loh. Ya kan? Siapa kita? Saya kasih contoh yang lebih mudah adalah gini. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan. Sebagai pendeta. Saya tahu identitasnya itu loh saya. Saya yakin. Ya kan? Ketika ada orang bilang, yuk kita minum mabok yuk. Yuk kita minum whisky yuk. Yuk kita itu tuh ada ini kesempatan tuh. Kita rampok rumah yuk. Kalau kita tahu gambar diri kita, aku ini seorang pendeta. Kita bisa berkata apa? Tidak. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Gambar diri itu artinya gambar yang rusak adalah dia nggak tahu identitasnya itu apa. Kalau seorang tahu identitasnya, dia tahu, saudara, tujuan hidupnya. Apa yang jadi fungsi dia? Katakan amin. Kalau dia tahu identitasnya, aku nih orang tua dari anak aku yang namanya si A, si B. Orang tua. Mungkin gak kalau dia ngerti dia orang tua, gak mungkin dia berkelahi sama anaknya. Rebutan-rebutan makanan gitu saudaraku. Ya gak? Gak mungkin. Jadi mudah diombang. Yang keempat adalah saudara, ya kan, sulit menerima kebaikan. Kalau gambar dirusak, sulit menerima kebaikan. Rasa tidak layak dikasihi. Karena udah sering kali ngalami penolakan-penolakan. Saudaraku, gak mungkin damai. Susah dapetin kebahagiaan. Langsung, oh enggak, kalau dapet saudara mau terima, dia langsung bayar lagi. Itu apa sih? Enggak pernah bisa. Nah, saudara mau punya gambar diri yang benar di hadapan Tuhan? Ini penting. Ini yang kita harus bongkar dulu. Saudaraku, hal-hal, ya kan? Satu anak yang hilang ini, yang anak bungsu yang dia minta sama bapaknya apa saudara, warisan yang dia punya, yang jadi milik dia. Dia pergi ke negeri yang jauh, foya-foya, langsung jadi melarat. Dia balik, saudara, mau balik ke rumah orang tuanya. Saudara, dia berkata bahwa aku tidak layak disebut anak bapak.
Kenapa? Gambar diri yang salah. Saudaraku, ya hampir saja, ya kan? Dia ingin hidup jadi budak. Aku jadi budak ayahku saja. Saudara, tidak gampang. Yang kelima adalah hidup dipenuhi dengan apa? Kekecewaan, kemarahan, dan keluh kesah. Kalau gambar diri kita salah. Ya kan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya kan kalau kita kalah langsung kita rendah diri. Ya kan kalau kita lebih dari mereka kita bandingkan kita jadi sombong. Contohnya siapa saudara yang punya gambar diri rusak? Saul. Kalau di Alkitab itu Saul. Saudaraku. Saudara tahu gak? Pada waktu Saul mau ditunjuk jadi raja oleh Samuel. Saudara pernah dengar gak ceritanya? Dia ada di mana? Dia bersembunyi saudaraku. Kenapa saudara? Dia malu, dia minder. Padahal potongannya dia tinggi besar. Selalu dia ngelihatnya karena dia melihat diri dia secara salah. Makanya dia lihat orang lain juga secara salah. Ketika Daud saudara dipuji oleh orang Israel, oleh ibu-ibu. Bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan Saul mengalahkan berapa? Beribu-ribu. Saudara apa? Dia marah, dia iri. Kenapa saudara? Itu masalah gambar diri. Saudara, nah sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana caranya mengalami pemulihan dari gambar diri ini? Saudaraku, kita tahu bahwa identitas sejati itu berasal dari Tuhan. Bukan dari penilaian manusia. Makanya saudara, coba dicek deh. Saya juga belajar ya, kita harus terus bertumbuh nih. Kalau kita terlalu dominan apa yang kita putuskan, apa yang kita omong, apa yang kita buat hanya untuk dilihat orang, dapat validasi, dapat pengakuan, pasti kita punya gambar dirinya gak benar. Seingin dihargai, itu gambar diri masih belum. Ayo kita, saudaraku, ketika seorang bisa bertumbuh ya kan, mulai bisa melihat bahwa ini aku ini udah cukup. Kasih Tuhan itu cukup buat saya. Katakan amin. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana caranya mengalami pemulihan gambar diri? Pertama adalah saudara dan saya harus menerima kasih Bapa dengan iman. Katakan menerima kasih Bapa dengan iman. 1, 2, 3. Menerima kasih Bapa dengan iman. Saudara, udah cukup dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 katakan apa saudara? Masih ingat gak? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara tuh anak. Saya semua adalah anak-anak yang dikasihi. Katakan amin saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, jadi jelas. Ya kan? Jadi identitas saudara bukan berdasarkan prestasi atau kegagalan. Tapi berdasarkan apa? Kasih karunia. Katakan amin. Ini hidup lebih tenang loh saudara kalau punya gambar diri yang benar. Katakan amin. Kita kerjakan apapun. Saya contoh saya sebagai seorang gembala. Apapun yang saya kerjakan dalam berkhotbah dan apa. Saya cuma mau siapkan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Saya selalu berdoa minta Tuhan berikan saya hati yang benar. Hati yang baik. Supaya kalau aku khotbah keluar kata-kata yang baik. Yang benar, yang bisa membangun. Supaya banyak orang makin percaya sama Tuhan. Makin banyak orang bisa diubahkan hidupnya. Jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan jangan beri saya kemampuan untuk tidak mencari pengakuan. Mencari pujian. Atau berusaha untuk bikin malu orang gitu. Itu yang doakan. Beri saya kemampuan tuh. Tidak lakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana saya bisa membangun? Nah, saya ngerti. Katakan amin. Kalau kita punya gambar diri, kita nggak perlu seperti kayak, ya kan? Mungkin saudara, saya harus pakai baju merek ini loh, sepatu merek ini loh.
Setelah pakai semua barang-barang yang berharga itu, yang mewah itu, lalu kita mulai rasa lebih pede ya. Ini pasti gambar dirinya harus dipulihkan. Katakan amin. Tapi kalau kita gambar diri kita sudah dipulihkan, saudara mau pakai yang barang yang mewah, yang mahal maupun yang murah, aromanya orang tahu. Ini memang dipakai untuk fungsi. Kita bisa lihat ya, itu ada cerita saudara orang-orang Jepang. Orang Jepang tuh suka, saudaraku yang ekonomi yang biasa semua juga suka ya, pakai barang-barang yang bermerek, yang mewah, yang mahal. Tapi sementara dia pakai, ya kan saudara, itu enggak untuk seperti kelihatannya kayak untuk dipamer. Saudara bisa ngerti, ini yang saya mau percaya bahwa anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita perlu punya gambar diri yang benar. Katakan amin. Kadang-kadang kenapa kita mau pamer, mau tunjukin ke orang, aku punya, aku bisa, ya kan, aku nggak kalah. Karena dia belum sembuh dengan luka masa lalunya. Masa lalu mungkin sering dihina, sering direndahkan, dianggap miskin segala macam. Sekarang sudah bisa beli ini, punya itu, dan dia mau tunjukin ke orang lain. Dan ini dampaknya saudara tidak bagus. Ya kan, tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan mau pakai saudara untuk bisa menjadi terang, garam, dan saluran berkat, saluran kasih buat banyak orang. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah, Yesus. Ya kan? Saudara bisa gambarkan nggak bahwa orang Kristen itu sebenarnya bukan matahari loh. Selalu Alkitab itu digambar seperti apa? Bulan. Coba lihat ya. Seperti bulan, ya kan? Yang cahayanya. Bulan tuh dapat cahaya dari mana? Dia tidak bersinar dari dirinya sendiri. Dia bisa punya terang karena dapat sinar dari mana? Matahari. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, orang Kristen itu Tuhan tuh mau kita tuh memantulkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu kalau kita punya gambar diri yang belum pulih, kita berusaha untuk mengeluarkan sinar kemuliaan kita. Ngerti gak saudara? Akhirnya ya kan seperti kayak cerita minggu yang lalu kan. Kenapa marah rakyat? Karena banyak orang yang ingin dia manusia. Ya kan? Sinar kita tuh berasal dari Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Hanya mantulkan daripada kemuliaan Tuhan. Kalau kita berusaha untuk keluarkan sinar dari diri kita sendiri, itu kan sinar kesombongan, betul gak saudara? Supaya orang sadar. Nah, ini dampaknya. Saudara mau ngalami pemulihan gambar diri? Dalam setiap doa-doa ya, setiap dalam doa-doa, penyembahan, dalam hadirat. Apa saudara tuh benar merasakan, aduh lega gitu. Itu bagus, itu seperti hujan yang turun. Tetapi saudara perlu keluarkan kata-kata doa sebagai benih. Karena kalau tanah cuma disiram sama hujan, tidak pernah ditabur yang namanya benih, saudaraku. Atau dibersihkan, saudara dibersihkan untuk tanam benih. Maka ladang itu, tanah itu tidak pernah menghasilkan apapun. Kenapa orang Kristen banyak ngalami lawatan, ada hadirat segala macam. Wah bisa nangis, tapi kok gak ngalami perubahan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena gak ada doa yang dia tabur. Gak ada benih yang ditabur dalam bentuk doa. Doa apa saudaraku? Saya ingin ajak saudara untuk tahu begini. Supaya gambar diri kita benar ya. Karena gini, setiap masalah pasti kan ada akar masalah, ada penyebabnya. Betul kan saudara? Banyak kita cuma doa minta Tuhan selesaikan masalah saya. Tetapi akarnya itu kita mau ngomong. Akar dari seluruh masalah kehidupan kita. Daripada manusia. Ya, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah gereja, masalah kota, masalah bangsa. Semua masalah pasti ada akarnya. Akarnya satu, apa saudara? Hati. Semua masalah ini akarnya di hati. Kekristenan, Tuhan selalu, Alkitab, saudara, selalu bicara tentang apa? Hati. Kalau kita bicara gambar diri, itu bicara tentang apa? Renungan hati yang di dalam.
Oleh karena itu saudaraku, waktu kita dalam hadirat Tuhan dilawat, saudara usahakan ke Tuhan, ubah hatiku Tuhan, sentuh hatiku Tuhan, cabut semua akar-akar, entah kepahitan, kemarahan, kebencian, keserakahan, kenajisan, cabut Roh Kudusku, cabut dalam nama Yesus. Tabur Tuhan benih kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran-Mu, taburkan kebesaran. Amin. Cabut. Ya kan? Karena setiap kali Tuhan tuh kalau kerja tuh mau memberkati saudara, mau memakai saudara, mempercayakan saudara hal besar, pasti dia punya pola. Pola yang pertama adalah dia buat hati kita dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu. Dari hati yang rame dengan khawatir, segala macam, tenangin dulu hati, ditenangin. Setelah hati ini dipisahkan, hati ini selalu dia apa? Dia sentuh, dia jamah. Kapan saudara dipisahkan hatinya? Waktu saudara masuk ruangan ini, saudara cuma mungkin off dulu HP-nya, saudara mulai konsentrasikan pikiran hati, saudara sedang dipisahkan. Saudara nggak mau pikir yang lain-lain, saya mau dengar firman ini. Lalu setelah itu firman itu mulai jamah saudara, kata-kata itu, jamah hati. Habis sudah biarkan Tuhan jamah. Jamah itu pegang kan? Jangan cuma pegang Tuhan. Cabut yang gak benar. Cabut itu Tuhan. Cabut. Dia cabut segala keikatan. Saya sangat ngerti. Katakan amin. Baru dia tabur satu yang baik. Itu kalau itu terus prosesnya dalam hadirat, dalam doa-doa pribadi, dalam ibadah. Saudara akan terheran. Ini prosesnya tiap hari. Saudara, herannya aku bisa dipercaya Tuhan. Untuk pekerjaan yang hebat. Percaya Tuhan untuk bisa ke sini ke situ. Jadi ini, jadi itu. Punya ini, punya itu. Dan nama Tuhan diperlukan. Saudara memantulkan sinar kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudara tidak mengeluarkan kemuliaanmu sendiri. Kalau hati ini sudah selesai digarap oleh Tuhan. Katakan amin. Ini penting. Karena kan kita kan luka hati yang terikat dengan yang apa, yang ini, yang itu, segala macam. Yang kedua tuh, makanya kita kenapa perlu renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Efesus 4 ayat 23 kata, supaya kamu diperbaharui. Apa? Di dalam roh dan pikiran. Roh dan pikiran. Saudaraku, itu diperbaharui terus. Nah, oleh karena itu maksudnya benih apa yang harus ditabur. Nah, kemarin tuh waktu Battle Woman Conference, saya ikutin salah satu sesi. Satu pengkhotbahnya dia bicara tentang yang paling penting, yang kan semua keputusan kita, semua perkataan kita, semua perilaku kita, yang kita pertontonkan kepada semua orang, saudara, itu dasarnya dari apa? Apa yang menjadi renungan hati kita. Apa yang kita pikirkan. Dia pakai itu knows, N-O-U-S, knows. Knows itu saudara sebenarnya tuh kayak di dalam gitu, antara hati dan pikiran itu satu. Apa isinya? Dia bilang, kita pikir banyak kebenaran yang kita percayai, sebenarnya itu kebenaran yang tidak benar. Kebenaran yang kita percaya, banyak kebenaran yang tidak benar. Nah, Tuhan mau isi kita punya knows ini, renungan hati ini dengan apa? Kebenaran yang benar. Saudara, amin. Kebenaran tidak benar gini. Kalau orang ngomong tinggi, kita lebih tinggi lagi. Kalau dia pukul balas, itu kebenaran yang tidak benar. Kalau lagi susah, ya kan? Kalau itu wajar kamu kalau ya kan. Orang baik, kita baik. Orang jahat, lebih jahat lagi kita. Itu ada orang percaya kepada kebenaran yang seperti ini. Saudaraku, nah kita perlu isi kualitas berpikirnya dia bilang. Yaitu apa? Dengan 8 hal ini. Apa? Yang pertama apa? Semua yang benar. Semua yang mulia.
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Kapan kita mikirkannya saudaraku? Pada waktu saudara ada dalam hadirat ini. Pikirkan itu. Keseharian kita. Ini jadi filter buat saya, buat saudara. Kalau saudara ingin punya gambar diri, ya kan, bener nggak nih? Orang ngomong, kau ini bodoh, kau ini penjahat, kau ini penipu. Bener nggak? Kalau ada kata-kata fitnah yang beredar, saudara, dan saudara merasa bahwa itu tidak benar, itu bukan saya. Saudara dan saya tidak akan mudah terhasut menjadi marah. Setuju saudara? Katakan amin. Kalau toh memang kita pernah buat salah, mengalami kegagalan, jatuh, kita minta ampun sama Tuhan, bertobat. Saudara percaya nggak Tuhan mengampuni saudara? 1 Yohanes 1 ayat 9. Setelah kita mengaku dosa, dia setia, dia akan ampuni. Setelah kita diampuni, kita tetap orang jahat atau orang benar? Orang yang dibenarkan. Ngerti saudara? Jadi Filipi 4 ayat 8 ini harus jadi filter buat kita. Katakan amin saudara. Ya kan? Supaya kita punya gambar diri yang sehat. Orang yang punya gambar diri yang tidak sehat, mudah terhasut, mudah ditipu, mudah dimanipulasi, mudah sudah dikocok hidupnya itu. Ya. Renungkan firman. Setiap kali dengar firman, bukan untuk dibantah. Apalagi yang menyampaikannya orang yang mengasihi saudara. Katakan amin. Ya kan? Yang ketiga, hidup dalam komunitas yang membawa pemulihan. Kasih Allah seringkali kita rasakan melalui tubuh Kristus. Komunitas rohani yang sehat. Amsal 13 ayat 20 katakan apa? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Menjadi malang. Saudara berkati amin. Ini proses panjang. Yang penting saudara harus tahu, saya nggak mau lagi hidup dengan gambar diri yang rusak. Jangan mau saudara, katakan amin. Ya, jangan selalu sering ngomong gitu. Aku nih gini, emang aku nih istri yang begini, gini. Atau saudara menstigma, melabel. Suami saudara cak ini suami aku gini. Berhenti itu. Katakan amin saudara. Kita tidak perlu label anak kita gini. Gak usah. Yang negatif. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Berhenti. Ya kan? Tidak semua hal yang benar. Ya kan saudaraku. Patut untuk kita mau omong ke semua. Minta hikmat. Hikmat bicara tentang saudara. Boleh omong atau tidak omong. Kapan omongnya? Kepada siapa orangnya? Saudara diberkati, kita bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbagi. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang
Saudara tutup mata, coba lihat gambar diri. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita semua berharga, mulia dalam pandangan Tuhan. Tuhan punya rancangan indah, rancangan yang besar, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat tiap kita. Hari ini coba saudara berdoa, katakan terima kasih. Pulihkan gambar diriku, pulihkan hatiku Tuhan. Ampuni kalau ada seorang yang menjadi ganjalan dalam hidupmu. Mungkin sulit, jangan biarkan dosa, simpan dosa dalam hatimu. Dosa kemarahan, kebencian, keserakahan, kepahitan datang pada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau angkat semua Tuhan akar-akar ini Tuhan. Kami rindu hidup ya Tuhan penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kalau kami hidup dengan damai sejahtera, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada kuasa manapun yang bisa menaklukkan kami karena ada damai sejahtera itu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau pulihkan setiap hati kami. Biarlah dari hati kami mengalir ya Tuhan roh sukacita, damai sejahtera ya Tuhan, kelimpahan ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memulihkan hati setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Bapakku berdoa, bungkus anak-anak-Mu semua dan kuasa darah-Mu. Biarlah malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Engkau terus jamah dan perbaharui hati dan roh kami ya Tuhan. Perbaharui terus kami Tuhan. Kami punya gambar diri yang dipulihkan. Ya Tuhan, sesuai dengan gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.